Jurnalis Cilik. DKI. Ya. Elektronik maupun TV. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan pada siang hari ini. Kami dari Polres Labuan Tanjung Priok, ini juga ada dari Dinas Sosial Jakarta Utara dan dari UPPA. Rekan-rekan di sini pada siang hari ini ada kegiatan ekspos terhadap dua tindak pidana yang melibatkan kelompok rentan, di mana ini merupakan perhatian dari Presiden Pak Prabowo dan Pak Kapolri, sehingga kita tentunya melakukan upaya-upaya penegakan hukum sehingga kejahatan yang terjadi tidak terulang kembali. Yang pertama tentunya adalah pengungkapan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan anak di bawah umur. Satreskrim Polres Labuan Tanjung Priok berhasil mengungkap tindak pidana pencabulan dan persetubuhan anak di bawah umur berdasarkan LP B/5512/2024 tanggal 25 November 2024. Waktu TKP 13 Juni 2021 pukul 1 siang sampai dengan Minggu tanggal 24 November 2024 pukul 7.30 di Pelabuhan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Adapun tersangka SK 35 tahun, tersangka ini berperan melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur. Modus operandi pelaku SK ini memberikan imbalan sejumlah uang kepada korban untuk dapat melakukan pencabulan dan persetubuhan disertai dengan ancaman kekerasan. Korbannya ada 3, inisial semuanya anak di bawah umur. Yang pertama DF 11 tahun, AD 13 tahun, dan DA 12 tahun. Tersangka melakukan pencabulan terhadap korban DF pada hari Minggu 13 Juni 2021 jam 1 siang. Pada saat itu korban sedang bermain dan kemudian tersangka melakukan pencabulan. Kemudian juga
kedua kali dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 jam 10 malam. Tersangka berpura-pura menyampaikan kepada korban untuk membeli rokok, akan tapi kemudian tersangka melakukan pencabulan terhadap korban. Yang kedua, korban atas nama AD 13 tahun dilakukan pada tanggal 10 November 2024 jam 9. Sama juga tersangka mengiming-imingi korban menggunakan uang, akan tapi ternyata dilakukan pencabulan oleh tersangka. Kemudian yang ketiga, korban ketiga anak di bawah umur 12 tahun pada hari Minggu tanggal 24 November 2024. Yang bersangkutan dalam hal ini korban sedang bermain-main, kemudian SK mengajak korban untuk semak-semak dan kemudian melakukan pencabulan. Jadi kita juga sangat sedih ya, para korban adalah anak-anak perempuan yang di bawah umur, dan kita berharap hukuman yang akan dikenakan oleh yang bersangkutan itu hukuman maksimal. Pasal yang dilanggar pasal 76B, junto pasal 81 ayat 1 atau pasal 76E, junto pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang kemudian menjadi Undang-Undang junto pasal 4 ayat 1 KUHP. Ancaman maksimal tentunya 15 tahun. Tapi karena ini berulang, ini kita juga akan melakukan upaya-upaya pemeriksaan lanjutan apakah ada yang korban lain, apakah bisa dikatakan tersangka ini adalah predator karena korbannya adalah anak-anak yang sudah lebih dari satu orang. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya mengajak para orang tua untuk bisa menjaga anak-anak mereka, anak-anak orang tua dan keluarga, khususnya di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok, untuk bisa menghindari atau mencegah pelaku-pelaku tersangka predator seks anak ini. Itu saja yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kapolres menjawab pertanyaan tadi. Ini kami lakukan atas adanya aduan daripada pihak orang tua, yang dimana melihat gerak-gerik dari anaknya yang terlihat mencurigakan dan sering memegang bagian kemaluan. Dari hal tersebut kemudian akhirnya korban baru mau berterus terang kepada orang tuanya, sehingga orang tua tersebut melaporkan kejadian ini kepada Polres. Atas kejadian ini kemudian Polres melakukan penyelidikan lebih lanjut sampai dengan akhirnya ditemukan ternyata ada banyak korban yang dalam hal ini akhirnya 2 lainnya juga diketahui dengan adanya pelaporan ini. Kegiatan kami menemukan adanya banyak korban yang dimana 2 korban ini kemudian juga lama tidak ingin mengungkapkan karena malu. Oleh karena itu kita ajak, sama-sama kita rangkul sambil kita melakukan penyelidikan terkait dengan siapa pelakunya. Mungkin demikian ya. Ini hubungan antara pelaku dan korban anak tetangga atau seperti apa? Jadi antara korban dengan pelaku ini tinggal dalam satu komplek pemukiman yang sama, berdekatan. Jadi bisa kita katakan juga ini tetangganya sendiri. Ancaman kekerasan tadi seperti apa Bang yang dilakukan pelaku terhadap anak korban ini? Upaya tentunya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres.
upaya bujuk rayunya ini adalah dengan cara memberikan imbalan sejumlah uang. Misalkan membeli rokok tadi, kembaliannya diberikan kepada anak-anak ini, yang dimana mungkin kita lihat anak-anak ini juga sebenarnya tidak mengetahui akan ada seperti itu, tapi dengan ada bujuk rayu, ancamannya adalah akan bahasanya ya, tidak, karena juga takut orang di sekitarnya akan diancam untuk diberitahukan kepada orang tuanya, ataupun tidak diberikan ataupun tidak diajak bermain lagi, mungkin seperti itu. Latar belakang pelaku ini pekerjaannya atau gimana, seperti apa? Latar belakang pelaku ini cukup banyak melaksanakan aktivitas di wilayah Kalibaru sebagai broker ikan, dalam arti ada nelayan mendapat ikan kemudian dibantu jual kepada pembelinya. Bang, mau nanya, dia itu dilakukan satu tempat atau di beda tempat, karena kan 3 korbannya. Terus sama berapa duit sih bang yang diiming-imingi bang? Untuk TKP-nya ini berpindah-pindah bang, melihat berdasarkan kesempatan yang didapat. Ada yang di pagi hari, ada yang di malam hari. Tadi tentunya melihat anak-anak sedang bermain, kemudian dipanggil untuk diberikan iming-iming sejumlah imbalan ini cuma sampai 2.000 sampai dengan 10.000 rupiah ya. Itu dilakukannya di dalam kontrakan atau di luar rumah atau? Rata-rata di luar rumah bang. Di luar rumah, dicari tempat kosong, memegang bagian dada, bagian bagian kemaluan, kemudian juga sampai dengan ada sempat yang dilakukan pencabulan ya, memasukkan alat kelamin, tapi karena anak kecil ini mungkin kesakitan sehingga dia berteriak dan berlari. Ada satu orang korbannya. Izin Dan, terkait dari para pelaku itu terkait kesehatannya bagaimana Dan? Apa memiliki penyakit atau bagaimana? Sudah kita lakukan pemeriksaan kesehatan, pendampingan kesehatan dari Dokes Polri dan rumah sakit, itu semuanya kondisinya dalam kondisi sadar. Terima kasih. Bang, mungkin kalau hasil penyelidikan lebih dalam kemarin, alasan pelaku bang, apa sih yang bagi dia tega mencabuli anak-anak ini bang? Ya, jadi motifnya sudah kita dalami juga. Bagaimana seorang pria dewasa dengan kondisi kesadaran yang cukup baik, dalam arti kondisi kejiwaan juga normal, mentargetkan anak-anak sebagai sarana melakukan pelampiasan hawa nafsu. Ini kalau kami lihat memang ada histori daripada pribadi pelaku ini, yang dimana juga sudah cerai, ditinggalkan oleh istrinya, dan kemudian kegiatan-kegiatan ini juga saya lihat cenderung tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, sehingga anak-anak yang cenderung kelompok rentan ini menjadi target yang mungkin mudah untuk dijangkau dalam rangka melampiaskan hawa nafsunya. Cukup ya, rekan-rekan? Izin Bapak Kapolres, saya Nurhayanti dari unit perlindungan perempuan dan anak Provinsi DKI Jakarta. Kami mempunyai tugas dan fungsi memberikan layanan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Kasus ini sudah kami tangani sejak tanggal 25 November tahun 2024. Kami dihubungi oleh pihak Polres Pelabuhan Tanjung Priuk untuk melakukan pendampingan terhadap anak korban kasus pencabulan anak. Dinas PPAPP melalui PT PPA Provinsi DKI Jakarta telah memberikan layanan terhadap kasus ini berupa asesmen kasus dan identifikasi kebutuhan korban, pendampingan BAT di kepolisian, konsultasi hukum, pemeriksaan psikologi. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh DPPAPP melalui UPT PPA DKI Jakarta, pertama pendampingan proses hukum lanjutan terhadap korban, fasilitas penguatan dan pemulihan psikologi korban, koordinasi dan fasilitasi pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, dan psikososial anak yang menjadi korban, mengakseskan hak restitusi sesuai persetujuan korban atau keluarganya melalui LPSK. Kami mengapresiasi langkah proses penegakan hukum dari jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Priuk yang telah melakukan respon cepat terhadap kasus pencabulan ini, di mana saat ini pelaku sudah ditahan dan penahanan pelaku ini meminimalisir risiko keberbahayaan lanjutan bagi korban dan memitigasi adanya korban-korban lain. Untuk selanjutnya, kami akan terus melakukan pendampingan, penanganan, perlindungan, serta berkoordinasi melakukan upaya pencegahan keberulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan pihak-pihak yang lain dalam rangka pemenuhan hak kepada korban.
kami mendorong dan mendukung langkah proses penegakan hukum dan siap berkolaborasi untuk kepentingan terbaik bagi anak. Izin Ketua Kapolres terkait dengan perlindungan anak, kita dari Kementerian Sosial ataupun yang ada di wilayah yaitu Dinas Sosial dan suku Dinas Sosial Kota Utara, kita komitmen terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Polres Jakarta, Polres Pelabuhan Tanjung Priok terkait dengan penanganan kasus-kasus yang memang saat ini malah di kalangan anak-anak terkait dengan pencabulan, kekerasan pada anak, bully dan sebagainya. Polres Jakarta, Polres Pelabuhan Tanjung Priok ini memang sangat cepat dalam menangani masalah-masalah kekerasan pada anak. Kemudian kita juga mengingatkan kepada orang tua untuk menjaga anak-anaknya dari media sosial yang memang kadang anak-anak kita sering menggunakan media-media sosial, karena di Polres kita juga banyak menangani terkait dengan TPPO yang memang dari media sosial. Kita kerjasama kita melalui dengan dinas sosial pendampingan terhadap anak korban atau saksi, kita selalu dilibatkan dan kerjasama kita dengan Polres sudah cukup lama terkait dengan penegakan SPPA di negara Indonesia. Upaya dan kita pendampingan terhadap anak itu melalui pendampingan psikososial, kemudian kita memberikan trauma healing, kemudian kita mengakseskan kebutuhan anak, baik itu kebutuhan perlindungan ataupun kebutuhan yang memang anak butuhkan. Gitu. Mungkin itu aja, dan kita juga bisa ketika anak ada mendapatkan trauma yang luar biasa, kita bisa menyiapkan panti dan shelter yang memang kita siapkan baik dari Kementerian Sosial ataupun Dinas Sosial. Mungkin itu aja, terima kasih. Kamu udah berapa korban nih? Kemudian kamu tawarin apa hingga mereka ini? Bertanya lawan? Kenapa ketertarikan pada anak? Ketertarikannya kenapa pada anak? Tidak, Pak. Bilang Oke. Bang, mulai cerita lagi sadar atau mau? Ada yang sadar. Ada minum apa? Minum Kurangin makan. Jangan nonton film porno. Hah? Sebelumnya pernah nonton film porno nggak?